Kita menyebut kadar berarti kan ukuran. Kalau di bahasa Indonesia ya, berapa kadarnya, berapa ukurannya. Dan dia juga berarti yang kelima, ya, al-qadar berarti karam, ya, kemuliaan. Agak sedikit berbeda dengan Allah tadi. Lalu ketika Allah kemudian berikan pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah engkau sudah sampai kepadamu pengertian mengenai apakah Lailatul Qadar? Lalu ada di situ Allah menjawab sendiri, ya, Lailatul Qadari khairu min alfi syahr. Malam Qadar, malam mulia, malam agung, malam sempit, malam yang sudah terukur itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini pertanyaannya, alfu syahrin fid dunya atau alfu syahrin fil akhirah? 1000 bulan di dunia atau 1000 bulan di akhirat? Maka Imam Ibnu Jauzi menjawab, ini 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1000 tahun di dunia barangkali 80-an tahun ya. Kalau dan tidak ada orang 1000 bulan ya, alfu syahr, 1000 bulan itu jatuhnya mungkin 80-an tahun. Dan jarang kita yang sekarang berumur sampai ke sana, apalagi dengan adanya virus hari ini, orang belum nyampe umur 70 udah meninggal, yang baru nyampe 40-an sudah wafat. Maka teman-teman, kita dapat Lailatul Qadar sekali saja itu sudah sangat beruntung, sudah sama dengan beramal seumur hidup. Dan yang berikut teman-teman, Allah kemudian memberikan pencirian yang tadi sudah singgung depan. Pencirian paling berbeda antara Lailatul Qadar dan malam yang lain adalah tanazzalul malaikatu wa tanazzul sebenarnya secara tasrif itu seharusnya tanazzal atau yatanazzal, tetapi karena Al-Quran itu tidak tunduk kepada ilmu kebahasaan, justru ilmu kebahasaan tunduk kepada Al-Quran, maka Allah menggunakan tanazzul. Nah, ini kalau bahasa sahabat saya ini bahasa alam lain, alam sini, tapi alam jabarutiyah. Jadi di alam jabarut itu, di alam gaib sana ada kaidah gramatikal bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa Arab kita ini. Maka ada di Quran alif lam mim, itu orang bingung gimana cara menjelaskannya. Hatta al-Arabi, ya, hatta sampai orang-orang Arab itu tidak bisa memahaminya dengan detail. Termasuk kata tanazzul. Teman-teman yang belajar bahasa Arab pasti bisa mentasrifnya. Kalau tanazzul, tanazzala, ya tanazzal, tanazzula, kan begitu. Tapi tanazzul di situ bukan masdar, dia sebagai fi'il, kata kerja. Ya. Tanazzul, turunnya para malaikat dan ar-ruh. Ini Allah bedain, ada malaikat dan ar-ruh. Nah, satu hal yang saya berbeda dengan Imam Ibnu Qayyim itu adalah Imam Ibnu Qayyim mengartikan ar-ruh dengan Jibril. Tapi berdasarkan penelitian kita beberapa waktu ini, ar-ruh di situ bukan Sayyidina Jibril, tapi itu ar-ruh yang spesial yang mencirikan malam Lailatul Qadar. Karena malaikat Jibril sudah satu rombongan dalam kalimat al-malaika. Teman-teman, al-malaika itu plural, jamak dari malak. Malak artinya malaikat. Bahasa Indonesia mengambil kata pluralnya, tapi diartikan satu. Misalnya kita nyebut orang alim, kita nyebutnya ulama. Pada ulama itu artinya banyak. Sama. Kita menyebut malaikat Jibril, seharusnya malakut Jibril. Tapi begitulah perkembangan bahasa, serapan bahasa itu boleh saja berubah dari serapan aslinya. Jadi tanazzalul malaikatu war-ruh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis Lailatul Qadar, beliau menyebutkan banyak riwayat dari Imam Baihaqi, dari Imam Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, dan Ibnu Abi Dunya. Itu ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa
di saat malam Lailatul Qadar itu turun malaikat dan jumlahnya lebih banyak daripada butiran-butiran debu, butiran-butiran pasir daripada butiran-butiran tanah. Jadi lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Teman-teman, manusia ini kan cuma di bumi, sedangkan malaikat itu memenuhi bumi, langit yang 7 dan segalanya, ya, sampai ke Sidratul Muntaha sana mereka tuh banyak sekali. Sedangkan kita cuma di bumi, mereka banyak sangat. Itulah sebabnya malam itu bumi itu sesak oleh malaikat. Tetapi karena malaikat ini makhluk rohani, makhluk cahaya, tidak makhluk fisik, maka itu tidak terasa oleh fisik, tapi terasa indah dan syahdunya di dalam rohani seseorang. Dan yang berikutnya, kata tanazzalul malaikatu. Kenapa saya mengatakan ar-ruh di situ bukan Sayyidina Jibril? Karena Sayyidina Jibril itu di Quran penyebutannya beda-beda. Ada ar-ruhul amin. Jadi kalau ada ayat ar-ruhul amin itu Sayyidina Jibril. Ada lagi ruhul kudus, itu beda lagi. Ya, roh kudus, roh spirit yang suci. Ada ar-ruh. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kita nggak boleh samakan antara ayat ini dengan ayat ini. Waktu turunnya malaikat itu dimulai, jadi malaikat turunnya semenjak maghrib. Jadi bagi ahli kolbu, ahli ruhani, mereka bisa merasakan kesyahduan, keindahan itu mulai dari maghrib itu sudah mulai sangat menyentuh, kira-kira begitu. Udaranya udah mulai sejuk, kayak disebutkan dalam hadis itu, udaranya la barida wala har, la baridata wala har, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Terus apa? Dalja. Kalau diterjemahin barangkali terjemahannya sejuk, barangkali sejuk kalau diterjemahkan. Tapi saking sejuknya itu cocok sekali untuk tidur. Itu sebabnya di malam itu banyak yang kasihkan tidur dan susah bangun, sangat susah bangun. Makanya teman-teman nanti malam dan malam 29 coba berbukanya sederhana aja, jangan banyak-banyak ya, jangan balas dendam. Siapa tahu kita ini ada yang saya tambahkan maknanya satu dari Ibnu Al-Jauzi. Qadar itu satu akar makna dengan takdir. Siapa tahu kita bagian dari hamba-hamba Allah yang ditakdirkan ketemu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Maka mulai siangnya nanti jangan lupa entar siang ada zuhur atau sebelum zuhur agak qailulah sedikit. Qailulah berarti tidur yang sedikit di siang hari. Jangan kaisur, jangan banyak-banyak. Sederhana aja. Sehingga nanti malam kita sanggup qiyamul lail. Begitu juga nanti di siang hari 28 untuk menyongsong yang malam 29-nya begitu juga. Kenapa Allah sembunyikan? Jadi sahabat-sahabat banyak cara menentukan Lailatul Qadar, tapi cara-cara itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Dan ini menunjukkan bahwa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar. Untuk apa? Supaya semua orang ijtihad, mujahadah, mulai dari malam 20 itu sudah mengencangkan sarungnya sampai malam terakhir. Apalagi kalau terjadi perbedaan malam Ramadan dimulai kapan antara NU Muhammadiyah sama teman dulu, antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Ini kan lucu. Muhammadiyah misalnya hari Selasa, pemerintah menetapkan hari Rabu. Nanti kalau malam ganjil kan bingung. Ini malam ganjilnya versi Muhammadiyah atau versi NU dan pemerintah kan nanti jadi bingung kan.
Nah, kita gampang aja. Ya udah, setiap malam kita qiyamul lail. Setiap malam kita menghidupkan. Kita kan bukan hamba Lailatul Qadar. Kita hamba Allah Al-Malik Al-Muqtadir. Hamba Allah yang maha berkuasa, yang maha memiliki kemuliaan. Maka teman-teman maka Allah, coba persiapannya malam siang ini tidur sejenak, kemudian ketika berbuka mulailah kemudian berbuka dengan penuh rasa syukur. Nggak usah debat lagi masalah Allah malakasutu sahih nggak sahih, zahab zamahu yang lebih sahih. Ini kan perdebatan yang kadang bermanfaat kadang tidak. Bermanfaat jika tahu cara menggabungkan dua hadis, tidak bermanfaat jika kemudian gagal paham di tengah jalan, kemudian mendhaifkan hadis yang tidak dhaif, mensahihkan hadis yang tidak sampai derajat sahih, mendhaifkan sesuai dengan hawa nafsu, mensahihkan sesuai dengan hawa nafsu. Ini manhaj kontemporer hari ini. Orang-orang itu sekarang kalau ingin mensahihkan hadis yang sesuai dengan mazhab dia, manhaj dia. Nah, kita nggak mau masuk ke arah sana. Jangan debat. Kalaupun dikata-katain orang, kalau nggak mau debat, blokir aja. Kalau di sosmed, hindari perdebatan. Kita ini bulan mulia, bulan kalam, bulan karim, buang semua kebencian. Dan bisa saja Lailatul Qadar itu kan dikatakan di hadis bahwa malaikat yang tadi turun yang jumlahnya lebih banyak daripada butiran-butiran debu, daripada butiran-butiran pasir, itu lebih banyak, dan mereka yusallim ala kulli qa'imin wa zakirin. Mereka mengucapkan salam kepada orang yang qiyamul lail dan berzikir malam itu. Hari ini tidak akan didatangkan kalau ada orang lagi bertengkar, ada orang lagi benci-bencian. Jadi jika kita sedang menaruh kebencian dalam hati, dendam dalam diri, ini kita nggak dapat salahnya. Nah, ini distinbatkan dari kisah Abu Hurairah dalam hadis Imam Muslim. Setiap malam Jumat beliau buat ta'lim. Lalu sebelum buat ta'lim beliau bertanya, adakah di antara kalian yang bermusuhan, yang tidak baikan dengan sahabat tetangganya? Lalu ada yang mengatakan, saya wahai Tuhan Abu Hurairah. Lalu beliau mengatakan, sudah kamu pulang dulu, kamu minta padanya baru masuk. Jangan kotori, jangan rusak, ranodai majelis kami dengan pertengkaran dengan orang itu, karena malaikat tidak akan menyembunyimu, sehingga malaikat pun enggan masuk ke majelis. Tapi ini kita nggak boleh terapkan di zaman ini ya. Nanti misalnya saya atau Ustaz Fajar nih ngomong ke majelisnya, siapa yang ntar hari ini keluar, kan nggak bisa begitu ya. Nah, itu hak prerogatifnya Abu Hurairah kira-kira. Tapi ini pelajaran besar bagi kita bahwa orang bertengkar, fi qalbihi syahna, di qalbunya ada pertengkaran dendam, itu tidak akan disalami oleh malaikat. Dia musalah, hatinya bergemuruh dengan narul ghadab, dengan api emosi, api kemarahan. Nah, teman-teman yang makan Allah, lalu apa yang kita lakukan? Nah, ini coba lihat cara menentukan Lailatul Qadar itu kan di kitab-kitab tuh banyak. Ya, Al-Talibi, ada versi Imam Ghazali, ada versi Imam Syazili, Imam Ja'far, ada Imam Al-Buni, dan macam-macam. Itu kan ilmu hisab. Ilmu hisab ini ilmu yang mirip dengan kalau perempuan seorang istri hamil kemudian di USG, keluarlah tanggal perkiraan lahirnya. Apakah benar lahirnya tanggal itu? Kan belum tentu. Biasanya dekat-dekat, maju 1 hari atau mundur 2 hari atau mundur maju 2 hari. Biasanya begitu. Nggak jauh-jauh. Termasuk hisab menentukan Ramadan. Apakah Ramadan muncul hilalnya berdasarkan hisab itu? Tidak. Hisab itu tidak mempengaruhi. Dia cuma membaca gejala alam. Bisa jadi mundur beberapa jam atau setengah hari, bisa jadi maju. Nah,
begitu juga ilmu. Jadi Imam Ghazali menyebutkan kalau jatuh di hari Selasa misalnya, maka Lailatul Qadarnya 27. Belum tentu 27, itu bisa maju 1 hari, bisa mundur 1 hari. Kalau maju berarti udah lewat, ya, malam 25. Kalau mundur, dan insya Allah ini mundur nih Ustaz Fajar, jadi kita masih punya kesempatan. Bisa jadi malam ini Imam Ghazali atau mundur 2 malam lagi. Nah, ini versi ahli rohani. Lalu bagaimana caranya? Nah, saya tidak tertarik dengan hitung-hitungan itu sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim, ada 2 riwayat yang disepakati. Imam Bukhari ini dapat dari gurunya Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf Al-Madani adalah murid terakhir Imam Malik yang masih ada. Perguruan dengan Imam Syafi'i, tapi ada kelasnya. Paling muda lah kira-kira begitu. Jadi Imam Bukhari ini pernah bertemu dengan orang yang satu angkatan ngajinya dengan Imam Syafi'i. Itu Muhammad bin Yusuf yang umurnya panjang, wafatnya lebih kurang 219 Hijriah. Ini sekitar ya laisa bidzabat ya, tapi kira-kira ini perkiraan. Artinya Imam Bukhari ngaji kepada beliau di 10 tahun tersebut. Nah, belum mengatakan dari Imam Malik, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, Imam Muslim juga dapat dari sahabatnya Muhammad bin Yusuf tersebut ya, dari jalur Yahya, seingat saya. Mereka jalurnya sama seperti Malik bin Nafi' bin Umar. Ibnu Umar bercerita, apa kata Ibnu Umar? Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya sekelompok orang di kalangan sahabat, bertiga semua. Sekelompok orang di kalangan sahabat. Apa yang terjadi pada mereka? Lailatul Qadar fil manam. Mereka diperlihatkan Lailatul Qadar pada waktu tidurnya. Diperlihatkan kira-kira kapan Lailatul Qadar itu dalam tidur. Ini kalau kita belajar ilmu epistemologi, tentu teman-teman belajar filsafat ilmu di kampus, cara mengetahui sesuatu ada yang secara empirik, gejala alam. Nah, sekarang ini banyak orang terjebak di gejala alam, melihat nanti mataharinya mendung atau tidak, ya, hujan apa enggak. Emang kalau nggak hujan nggak Lailatul Qadar? Ya emang kalau nggak mendung nggak Lailatul Qadar? Ini gagal paham memahami Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya sekedar tanda fisik, tanda gejala alam, ya, tapi dia gejala rohani dan hanya bisa ditangkap oleh rohani. Nah, di beberapa kitab kadang-kadang cerita itu juga masih masuk, karena ada satu hadis memang yang Nabi memberikan celah pada tahun itu kejadiannya memang mendung. Ini kan nggak selalu. Ini banyak yang nggak begitu. Kadang hujan kan, kadang ada orang bercerita seakan-akan saya melihat alam semesta bersujud kepada Allah. Ada yang nggak melihat? Yang melihat berarti dia diberikan mukas, disingkapkan alam intuisinya. Dia lagi jaga tapi terasanya lagi seperti orang tidur. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi ini sudah sampai pengetahuannya kepada tidak hanya empirik, tidak hanya rasional, hitung-hitungan, tidak hanya tajribah secara eksperimen fisik, tapi sudah masuk kepada tajribah dzauqiyah, eksperimen rohani. Jadi intuisinya yang bermain. Dan hadis ini kok jarang dieksplor. Hadis menentukan Lailatul Qadar dengan cara intuisi. Intuisi ini kan sumbernya dari kolbu dari ruh. Ini adalah cara menentukannya. Kenapa? Karena yang turun itu makhluk rohani. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Yang turun itu adalah malaikat-malaikat yang rohani mereka dari cahaya. Khuliqa min nur, mereka dicipta dari cahaya, dan ar-ruh.
Nah, inilah kata kuncinya arwah apa ya. Saya tidak boleh menjelaskannya lebih. Kira-kira cuma sampai di situ. Bahwa arwah itu bukan Sayyidina Jibril, tapi adalah arwah yang menjadi istimewa pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar. Nah, malaikat ini akan menyalami semua orang yang qaim au jalis, orang yang duduk, orang yang diam, orang yang bangun, yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bangun nonton bola ya nggak masuk, ya, bangun main game ya nggak masuk, bangun karena malam pertama dengan kekasih atau malam lagi syahrul asal honeymoon nggak masuk. Yang masuk adalah orang yang qaimun au zakirun au jalisun fi qiraati au tilawati kitabillah, yang dia sibuk dengan sesuatu yang berkaitan dengan simbol-simbol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu mimpi mereka dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Saya melihat, kata Nabi, ya, kesepakatan, kesesuaian mimpi kalian mimpi kalian dengan sab'il awakhir. Jadi ternyata hadis tadi menyebutkan bahwa para sahabat mereka bermimpi Lailatul Qadar itu ada di 7 hari terakhir. Itu mimpi mereka. Di hadis yang lain di Sahih Bukhari itu disebutkan malamnya, tapi Nabi dan para sahabat itu dibuat lupa. Nabi itu kalau lupa itu kamaliyah, kesempurnaan. Kalau kita lupa itu kekurangan. Jadi Nabi kalau lupa ini sholat, maka muncullah kemudian syariat sujud sahwi. Nabi kalau lupa kapan Lailatul Qadar, maka munculnya mujahadah dalam menghidupkan setiap malam Ramadan. Ini kelebihan kalau Nabi lupa. Kalau saya lupa, kalau Ustaz Fajar lupa, ini kan beda babnya. Ya. Kalau kita lupa, emang lupa sebuah nuksan, kekurangan. Tetapi jika Nabi lupa, wali lupa, kelupaan mereka adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kelupaan kita adalah kurang. Coba beberapa orang kan menyimpan dendam di hatinya, menyimpan sakit hati, patah hati. Itu kalau Allah nggak kasih lupa, nggak bisa tidur. Nah, kembali ke tadi, teman-teman. Ternyata di hadis-hadis Nabi itu ada Abu Hurairah, ya, Abu Zar, kemudian beberapa sahabat mencoba mengejar Rasulullah ini sebenarnya malam kapan sih? Malam kapan? Nabi bilang 7 hari terakhir, 10 hari terakhir, dikejar lagi, ternyata terlihat kurang senang. Lalu Nabi terlihat marah kepadaku. Marah di sini bukan marah murka seperti Allah murka ke kelompok durhaka, enggak. Di sini maksudnya agak kesel. Jadi ada sahabat juga yang ya seperti sebagian antum kan ada yang begitu. Ustaz sebenarnya tanggal berapa sih gitu ya. Artinya Abu Zar kayak baru lah, ya bakal ada. Maka teman-teman yang bukan Allah, Lailatul Qadar, malam yang mana diturunkan saat itu makhluk-makhluk yang indah, makhluk yang sempurna, para malaikat dan ar-ruh yang sangat misterius, dan diturunkan setiap malam Lailatul Qadar. Begitu juga berikut dengan Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, malaikat itu turun dan mereka menyalami siapapun yang kamu mulai. Dan waktunya sangat sempit. Coba jangan sampai tertidur ya. Kalau bisa mulai dari jam 10, 11, jam 12 maksimal paling telat sampai kemudian jam 2, jam 3. Karena antara saat-saat itulah malam-malam puncak turun semua malaikat-malaikat tersebut. Barangkali kita ditakdirkan Allah yang disalami malaikat pada malam itu. Kalau sempat mulai maghribnya ya bersedekah,
membuang semua kebencian dalam hati, salamatus sadar, kemudian mendoakan orang-orang yang mungkin barangkali menzalimi kita, menyakiti kita. Itulah cara untuk membuang rasa dendam. Doakan kebaikan bagi mereka. Nah, kita kan nggak ada yang terlepas dari kesalahan. Barangkali kita juga ada kesalahan. Barangkali kita punya dosa masa lalu yang tidak baik. Allah masih mempunyai khazanah maghfirah. Semoga di malam itu kita termasuk yang ghufira lahu, diampuni. Teman-teman, diampuni itu kayaknya bagi orang sudah terbiasa dengar hadisnya. Padahal ghufira lahu atau pada dzambi itu hadiah besar. Itu hadiah yang hanya diberi kepada kekasih. Hanya kekasih Allah yang bisa mendapatkan ghufira lahu. Jadi man qama kemudian dapat ghufira lahu itu kekasih Allah. Teman-teman yang bukan Allah, kira-kira itu sedikit yang dapat kita sarikan dari kalam Imam Ibnu Jauzi dan juga beberapa tambahan dari keilmuan kerohanian dalam Islam mengenai indahnya Lailatul Qadar, indahnya malam turunnya malaikat-malaikat yang sangat indah, ruh yang sangat sempurna. Demikian saja saya kembalikan kepada Ustaz.